Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang giliran Ruhut, tapi Akbar mau nambahin sedikit katanya. Sedikit, saya merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada publik apa itu sudah kita bahas tadi, berbagai perdebatan dan kita sudah putuskan. Saya berharap kita menghormati putusan itu dan saya memberi apresiasi kepada kawan saya Supratman untuk itu. Nah, besok ini adalah pemeriksaan terhadap pelapor atau pengadu ya, Pak Saudara Sudirman Said, pukul 1 besok, pukul 13. Itu yang saya katakan tadi sebenarnya, bahwa kenapa sampai saya meminta teman-teman dari yang berbeda dengan kami tadi siang itu untuk menggelar persidangan ini. Karena menurut saya sebenarnya banyak yang tidak benar. Satu contoh misalnya, apa yang tidak benar itu maksud saya, kita berikan kesempatan kepada kawan kami, yang satunya ketua DPR, yang satunya anggota, kawan kami untuk membela diri, Pak Supratman. Satu contoh misalnya, Pak Sudirman Said datang membawa dokumen atau alat bukti yang kita jadikan sebagai bahan untuk memproses persidangan ini berupa rekaman. Itu kalau saya belum pernah dengar juga, karena kita kan masuk di tengah ini. Pak Juniper barangkali sudah pernah dengar. 11 menit. Tetapi hari ini saya kaget, sebuah koran harian, saya sebut sajalah koran Tempo, sudah menulis apa transkrip itu dan menerjemahkan apa transkrip itu. Saya merasa sebagai anggota MKD merasa dilecehkan. Saya besok akan bertanya kepada Bapak Sudirman Said, Saudara Menteri itu, bahwa ini bagaimana? Apakah itu dari Anda atau bagaimana? Tidak boleh. Semua pihak harus menghormati proses ini. Tadi Pak Henry Yosodiningrat memprotes putusan di MKD, tentu saja apa itu haknya beliau, karena beliau menjaga kehormatannya, dan dijawab oleh Pak Juniper. Saya mau masuk pada fokus ini, bahwa yang seperti inilah yang harus kita lakukan untuk kawan kita, seorang yang bernama Pak Setia Novanto sebagai Ketua DPR. Saya akan bertanya itu besok, termasuk kepada misalnya siapa? Kita akan panggil Saudara Reza Halid ya. Reza Halid. Dalam rangka apa Anda di situ? Emang Anda pejabat negara? Karena dalam perdebatan tadi dan beberapa hari yang lalu dengan teman-teman yang kebetulan berbeda dengan kami mengatakan Pak Setia Novanto itu dalam posisi menjalankan tugas pengawasan dan lain-lain. Lah ini ada orang yang tidak ada hubungannya dengan pemerintahan kita? Saya cuma taunya bahwa beliau ini, Pak Reza Halid ini adalah orang pengusaha gitu ya. Jadi banyak pertanyaan. Tetapi untuk poin dengan kehormatan Pak Setia Novanto adalah, saya protes. Hari ini ada di koran dan di situ kemudian diterjemahkan ngomong ini. Saya jujur sangat merasa tidak nyaman, karena ternyata kami di MKD yang sedang berdebat untuk mencari pembuktian, tapi ada pihak lain yang di luar mendapatkan ini. Saya besok akan bertanya dengan keras suara. Baik, Ruhut Sitompul, ada anggota MKD atau bukan? Terima kasih Bang. Saya pengamat bisa dibilang di MKD. Tadi kan dari tadi nanya, kok Indonesia hebat? Hebat juga ya. Memang hebat. Hebatnya itu karena ada dua dari fraksi saya, fraksi Demokrat. Akhirnya Betty menang tipis. Ya, beda tipis kan? Jadi fraksi Anda bukan penyeimbang lagi dong. Udah berat sebelah ke sini kan? Mantap Bang Karni, ini pertanyaan yang paling baik. Aku kalau udah Profesor Dr. Karni yang nanya ini, karena dia guru saya, itulah hebatnya Bang Karni. Tegas. Ketua Umum kami Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang 2 periode menjadi Presiden Republik Indonesia 10 tahun. Ya, harus diingat loh, awal reformasi, berjalan reformasi, ada berapa presiden. Terima kasih Tuhan, Pak SBY bisa melampaui 10 tahun. Itu semua berkat Tuhan. Beliau katakan, kita penyeimbang, berada di tengah. Yang baik, dukung. Apabila tidak cocok dengan kita, kritisi dengan solusi. Kalau ini, tegas aku katakan, malu aku. Sakitnya tidak seberapa,
Tapi malunya ini. Tapi maksud aku bukan sesama bis kota, dalam hal ini bisnya PDI Perjuangan. Mereka ini bagus, ala ada dikit-dikit pun cuma jeruk makan jeruk kok. Ya, tapi nggak apa-apalah. Nyatanya mereka mesra kok, aku ada di tengah. Yang aku bilang malunya ini, jeruk makan jeruk gimana? ya kan abang kan kepingin tadi mau jeruk makan jeruk. Tapi aku salut Hendrioso, lawyer senior, Pak Junimar, lawyer senior, mereka nggak terpancing. Hebat itu bang, hebat, mantap itu bang. Tapi aku mau bilang malunya ini bang, begini bang. Aku heran, MKD, ribut aja kalian. Ribut, marah aku sebagai senior. Wah, keren gak bang? Keren gak bang? Maksud aku begini bang, maksud aku begini. Masih ribut terus. Akhirnya diselesaikan kata Akbar Faisal tadi melalui voting. Ya, malu kita. Tapi itulah, memang Tuhan itu selalu berpihak kepada yang benar. Akhirnya lanjut. Dan tolong, di sini ada sahabat saya, Pak Junimar, Pak Akbar Faisal, dan MKD lainnya. Wah, ada juga sahabat saya, Supratman dari Gerindra. Cepat-cepat kalian bekerja. Tadi aku baru live di salah satu TV. Pesaing TV One. Gak usah aku bilang TV-nya. Nanti marah Bang Karni, gak diundang lagi aku di sini. Kalian gimana sih? Tapi yang jelas, mitra aku, baik itu kepolisian, KPK, kejaksaan, silent operation, sudah mulai bekerja. Jangan kalian berantem terus. Legal standing. Aduh mak, 82 aku punya SK advokat. Ya, jadi udah berapa lama aku sama Hendrioso ini kami advokat Betty, beda-beda tipis. Tapi apa yang aku tadi bersama Jampitsus, ya, Pak Armin Shah, Jampitsus, dan tadi Pak Prastyo Jaksa Agung juga bicara dengan aku melalui telepon. Aku acung jempol aku sama mereka. Kenapa? Mereka sudah melakukan penyelidikan. Hati-hati sibuk kalian debat di Senayan itu. Mitra kita sudah kerja. Ya, saya ingatkan kalian semua. Ya, saya sebagai senior, saya ingatkan. Karena apabila kalian sibuk bertengkar terus, ya, taunya tiba-tiba nanti dijemput paksa kawan itu. Gimana kita, komandan kita dijemput paksa? Kalian masih ribut terus. Karena itu dua Golkar itu nggak datang hari ini. Mereka juga waspadalah bang. Ini mohon maaf Bang Karni, karena ini sudah mulai, seperti kata kawan aku, ini sudah mulai ngeri-ngeri sedap. Ya, mereka tadi waktu sama aku di salah satu TV tetangga, sudah kuat loh bukti-buktinya. Permufakatan jahat. Gila nggak? Apalagi Akbar Faisal tadi menyinggung salah satu koran. Ada kata-kata 1 jam lebih itu, dan nggak rahasia lagi. Seskap Pramono Anung, dia sudah lihat, udah dengar yang 1 jam 20 menit lebih itu. Dan koran itu juga sudah mengatakan kalau perlu jatuh dia. Ih, ngeri banget. Hati-hati makar. Aku ini pendukung Pak Jokowi dari Bravo 5. Hati-hati. Jangan main-main. Beliau tuh presiden. Orang bisa jadi presiden yang namanya Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur yang kita hormati, Ibu Megawati, Pak SBY, sekarang Pak Jokowi. Karena kehendak Tuhan. Kalau nggak kehendak Tuhan nggak bisa jadi kok. Mau keluar uang semana pun nggak jadi. Jadi kawan-kawan selesaikan cepat. Jemput bola. Besok hari apa kalian mau sidang? Sidang. Besok. Panggil. Tadi Pak Junimar udah bagus sekali. Tolong. Tadi ada M Samsudin Ma'ruf. Tolong jelaskan. Tadi kan nggak dijelaskan. Ma'ruf itu di Freeport.
purnawirawan TNI AU. Jangan main-main kalian sama dia. Abangnya itu wamen dulu, Safri Samsudin. Seperti aku dengan Iskandar Sitompul. Ya, udah itu saya senang sama Akbar Faisal. Aku debat dengan Fadli John di salah satu TV tetangga itu. Fadli John, dia bilang, Bang Ruhut jangan gitu, itu Novanto melakukan fungsi pengawasan. Pengawasan. Kalau pengawasan, kaulah yang ikut, Fadli John. Kau ikut nggak waktu pertemuan itu? Kan ada 3 suara, aku dengar. Kuping aku ini kuping emas. Apa kau yang satu lagi? Bukan aku. Kok ikut dia pengawasan? Siapa yang tidak tahu Risa Khalid? Kaitan dengan petrol, kaitan masalah-masalah lain lagi. Kenapa dibawa pula kawan itu? Apa maksud? Itulah yang aku katakan, kita DPR. Fungsi kita hanya 3. Legislasi, budgeting, dan pengawasan. Novanto, Komandan Kiam ini udah salah. Jangan campuri tugas daripada eksekutif. Ikut-ikut lagi cawe-cawe, akhirnya dikatakan pimpinan DPR, calo, pimpinan DPR, debt collector, aduh mak. Ingat Novanto, gara-gara kau apa yang terjadi sekarang? Lembaga DPR rusak. Dan kami-kami yang berjalan di jalan Tuhan jadi ikut rusak. Ini yang aku sedih. Ada kayaknya religius banget sekarang. Akan Bang Karni yang ngajar. Ada 7 kali ada nyebut Tuhan dari Iya tadi. Bang, abang yang ngajar aku Bang. Baik. Makasih Bang. Boleh saya sedikit dengan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk kita luruskan. Pertama, soal KIH KMP. Tadi itu di dalam pengambilan keputusan KIH KMP itu tidak tergambar. Bahkan Pak Prakosa itu dari PDIP itu setuju untuk kita lakukan verifikasi. Kemudian wakil dari PKB itu setuju untuk kita lakukan verifikasi. Jadi sebenarnya kalau antar fraksi tadi itu imbang. Nah, yang kedua apa yang disampaikan oleh Bung Ruhut, saya setuju. Ini sudah pernah kita suarakan. Supaya ini karena verifikasi kita tidak lakukan, makanya kita minta, bahkan kalau perlu DPR jangan lagi kita hentikan di persidangan di MKD, kalau perlu buat pansus supaya semua ini terbuka. Dan kita menghargai upaya aparat penegak hukum kalau memang sudah ada bukti untuk melakukan itu. Justru kita dorong. Nah, oleh karena itu sama sekali tidak ada niat di dalam persidangan MKD itu untuk menyatakan bahwa kita mau hentikan ini perkara. Kecuali kita mau menjelaskan dulu runtutnya bahwa hukum acara itu harus kita laksanakan. Demikian Bung Garni, makasih. Ya kalau Ruhut nggak perlu ditanggapin. Ya silent operation tapi dia bocorin di sini. Ada masalah. Terima kasih Bang Karni. Ini saya melihat kita ini, bangsa ini sedang memasuki suasana situasi anomali yang sangat serius. Kita tidak melihat ada pedoman hukum, tidak melihat ada pedoman etika, pusat-pusat kekuasaan tidak lagi menjadi pusat-pusat tata nilai, tetapi menjadi pusat-pusat kemunafikan. Contoh misalnya kemarin kita lihat ketika Presiden Republik Indonesia ke Amerika dilecehkan sehingga dia harus segera pulang, untung ada asap sehingga alasannya bisa menengok asap. Dan pulang hanya dikasih pergantian transport berapa miliar gitu kan, nggak seberapa dengan harapannya. Kemudian hari ini kita membahas ketua DPR yang juga dilecehkan. Ini dulu kemarin itu Jokowi juga konon karena tidak segera memperpanjang Freeport. Ini ketua DPR dilecehkan karena urusan Freeport. Tidak ada yang prihatin anggota DPR. Saya prihatin. Baru 1 orang. Nah, kemarin pekan lalu di forum ini kita sudah membahas juga bahwa kenapa asing-asing itu bisa semena-mena di sini, karena dia tahu pejabat Indonesia mudah gampang disuap, gampang diintimidasi, dan gampang diadu domba. Dikirim transkrip aja udah ributnya minta ampun. Urusan rakyat di DPR dilupakan. Dan ini dikemas oleh Sudirman Said yang saya bilang dari MTI memang jago bikin isu. Sebelum ini teman-teman mereka bikin isu rekening gendut, sampai sekarang tidak terbukti. Kita terlanjur membenci polisi. Kemudian pelanggaran-pelanggaran TNI kita juga belum tahu. Kemudian kita membenci TNI dan mereka juga nggak jelas. Dan cara kerja mereka ini selalu dibantu dengan
publik, menggiring publik. Tadi Faisal sudah menyatakan tiba-tiba ada media yang punya bocoran, dan kasus-kasus di KPK kan juga begitu dengan opini publik, sehingga MKD ini dipaksa untuk mengikuti opini publik. Memang hukum itu ada dua hal. Pertama, menegakkan undang-undang tertulis, kemudian menegakkan rasa keadilan masyarakat. Nah, ini yang coba ditegakkan ini rasa keadilan masyarakat. Dikasih transkrip yang belum jelas dengan dikemas ada Novanto mengatasnamakan presiden dan wakil presiden minta saham. Ini kan belum juga terbukti, tapi sudah gegerannya minta ampun. Nah, inilah cermin yang pekan lalu kita bilang bahwa begitu mudahnya bangsa Indonesia diadu domba. Nah, kemudian muncullah makhluk yang dalam kehidupan ketatanegaraan kita baru MKD. MKD tadi Henry Yosadiningrat sudah bilang bahwa ini ada semacam pengadilan sesat. Tiba-tiba dia divonis nggak jelas. Nah, ini kemungkinan kan kalau kita tidak awasi, ini akan menjadi makhluk tersendiri, menjadi bias, kemudian kita sibuk dengan urusan kita sendiri, kita lupa kepada sumber daya alam kita yang sangat besar yang dikuasai oleh mayoritas asing. Nah, saya menghormati MKD ini karena di tengah suasana anomali ini memang harus ada mesin yang bisa membersihkan. Nah, DPR misalnya tadi sudah dibilang ada punya 3 fungsi: legislasi, budgeting, dan pengawasan. Tapi yang paling melempem adalah pengawasan. Kenapa DPR melempem soal pengawasan? Karena tidak punya standing moral. Nah, MKD ini harus bisa menjadi semacam antivirus, membersihkan secara berkala. DPR ini dibersihkan, etikanya menjadi benar, sehingga pengawas ketika diawasi oleh yang punya standing moral itu menjadi kuat. Nah, yang terjadi sekarang ini kan tidak begitu. Nah, mudah-mudahan MKD ini bisa menjadi makhluk yang bisa menjadi motor membersihkan DPR dulu, kemudian DPR nanti mengawasi pemerintah, dan kemudian kehidupan kita bisa membaik dalam sisi hukum. Nah, MKD ini harus memang menurut saya sih momentumnya sekarang ini, mumpung publik juga menunggu MKD, ini harus diperluas menjadi semacam sidang kehormatan tahunan. Di breakdown yang sepanjang ini kaleidoskop lah, anggota-anggota DPR yang miring itu di dalam sidang sekarang ini diputuskan, ini dapat peringatan termasuk yang rangkap jabatan, ada menteri, ada anggota DPR, ada pengusaha. Nah, kalau tadi misalnya ada etika bahwa DPR tidak boleh bertemu dengan pengusaha, ini akan banyak masalah, karena fraksi Golkar pasti nggak bisa ketemu Abu Rizal Bakri yang pengusaha. Kemudian PAN juga tidak bisa bertemu dengan pimpinannya, pengusaha juga. Ada juga akan banyak juga anggota DPR yang nggak bisa pulang karena istrinya juga pengusaha. Ada juga DPR yang pasti akan menjadi berantakan karena nggak pernah ngaca karena dia juga pengusaha. Nah, ini kan harus dibenahi dengan dari MKD ini. Nah, MKD yang untuk kasus ini, saya ingin kronologi ya, kemarin juga pekan lalu saya sudah sampaikan bahwa ini kan pada mulanya adalah Freeport ingin memperpanjang kontrak karyanya sebelum masanya. Sudirman Said sudah bekerja dengan menyeludupkan peraturan pemerintah yang bisa mengesahkan perpanjangan di luar undang-undang itu. Nah, kemudian Teten Mas Duki juga sudah mengatakan bahwa soal Freeport ini, kalau Freeport berhenti, APBN bisa kolaps. Ini kan menteror rakyat Indonesia, seolah Freeport ini dewa bagi bangsa Indonesia. Nah, kemudian karena ini menyangkut undang-undang, saya melihat kemungkinan Presiden Freeport ini melobi ketua DPR karena ini soal undang-undang. Nah, kemudian ketika gagal kemudian muncullah kasus ini. Coba Pak Karni bisa bayangkan nggak kalau kemarin itu ke jibakunya Sudirman Said bisa memperpanjang kontrak karya, mungkinkah dia membawa kasus ini ke MKD? Karena kalau ini dibawa ke MKD, pasti akan mereduksi perjanjian kontrak karya itu, dan pasti kita akan meributkan, bukan lagi mereka. Jadi ini saya melihatnya bahwa Setia Novanto dihukum oleh kelompok Freeport, MTI dan lain-lain itu, bahwa dia tidak bisa menjalankan tugasnya dari Freeport untuk memperpanjang kontrak di luar undang-undang. Nah, jadi saya berharap MKD jangan menjadi kaki tangan Freeport untuk menghukumnya. Harusnya kan ini DPR bersatu. Ini kan kenapa mereka bisa dengan transkrip aja bisa berantakan DPR ini, karena mereka tahu bahwa ada kelompok-kelompok yang menginginkan posisinya Novanto ketua. Ini soal nanti lah. Ini urusan sumber daya alam kita dulu.
setelah itu bisa yang lain. Nah kemudian ini sudah menjadi opini publik, MKD memang harus jalan, karena kalau enggak akan menjadi masalah lain. Nah cuma saran saya adalah MKD harus memberikan beberapa rekomendasi. Satu, untuk teradu, hasilnya apa, kemudian nanti apa sanksinya. Kemudian yang kedua, untuk pemerintah, untuk kepada presiden, kasih tahu, karena nanti kan akan ada penyelidikan sidang-sidang yang akan memeriksa juga Freeport. Apakah ini perilaku Freeport melobi pejabat-pejabat kita, kemudian merekamnya, ketika ada masalah kemudian dibocorkan. Nah sehingga MKD itu memberikan rekomendasi kepada presiden untuk menegur perusahaan ini, perusahaan atau perusahaan-perusahaan asing yang lain, agar tidak melakukan praktek-praktek yang mudah melobi pejabat, menyuap, mengintimidasi. Kemudian juga MKD harus juga memberikan rekomendasi kepada Presiden Amerika, kasih tahu ini perusahaan dari negara lo di negara kita ngacak-ngacak pejabat kita. Jadi agak kompleks agar menjadi peringatan bahwa kita punya kedaulatan. Tidak bisa dong perusahaan-perusahaan asing itu main sembarangan aja. Dan kita, mental kita memang menghadapi asing-asing itu inlander, sangat introvert, ketakutan. Contoh misalnya kasus yang juga kemarin terkenal juga di KPK, Jero Wacik disuap oleh perusahaan asing. Karena ini orang asing, kata KPK Jero Wacik memeras. Kenapa kalau asing dibilang memeras, sehingga mereka luput dari hukum. Nah ini juga begitu, kita nggak melihat bahwa yang membuat Novanto menjadi begini kan karena diajak Freeport. Nah kemudian rekomendasi yang keempat kepada Panglima TNI, janganlah, harus ada etika bisa memberikan rekomendasi misalnya kepada TNI untuk membuat etika kalau tentara ini pangkatnya level tinggi ini, jangan langsung bekerja. Jadi ada peran-peran tertentu yang tidak boleh, karena di Amerika, di negara Eropa juga kalau setelah jadi jenderal paling tidak ada masa idahnya beberapa tahun, dia tidak boleh bekerja di tempat-tempat yang bermasalah. Contoh misalnya kemarin waktu saya cek kenapa soal asap berhenti, kata beberapa petugas yang saya tanya, berat mas, bos di belakangnya bos-bos kita semua katanya, karena itu gak ada. Nah kemudian saya kira cukup. Nah jadi saya kira MKD itu harus menjadi antivirus, membersihkan DPR agar fungsi pengawasannya bisa benar. Dan kemudian yang penting lagi ini adalah momentum bahwa kita ini sedang diadu domba, sehingga kita lupa kepada persoalan Freeport yang memang tidak adil memberikan keuntungan kepada kita. Terima kasih. Baik, kita istirahat, Pak Desa.